Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya selalu dalam kondisi sehat ya. Dan Mister ingatkan anak-anak semua harus selalu berbahagia ya. Walaupun sekarang pada masa pandemi corona ya, dimana kita harus menjaga kesehatan kita ya. Selalu menjaga protokol kesehatan agar COVID atau virus corona tidak menyebar ya. Dengan cara memakai masker ketika bepergian atau menjaga jarak ketika berkumpul dengan teman-teman ataupun orang lain. Dan tidak lupa mencuci tangan ya setelah bepergian atau setelah dari tempat kawan. Nah, baik anak-anak semua, pada hari ini berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 3. Nah, pada saat ini kita sudah sampai ke tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Dan subtema 1 adalah kewajiban dan hakku di rumah. Ya, materi kegiatan istirahat untuk kesehatan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat demi kesehatan kita ya. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama melakukan doa. Nah, mari kita siapkan diri, bacakan doa bersama-sama sesuai teks yang ada di layar atau di HP maupun di laptop anak-anak ya. Posisi atau sikap tubuh ketika berdoa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, sudah doa, kita membaca doa bersama-sama. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 1. Menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Ya. Yang kedua, menceritakan salah satu aktivitas untuk menjaga kesehatan. Ketiga, menyebutkan manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan. Dan keempat, menceritakan pengalamannya tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan. Ya, saya kira jelas ya anak-anak semua ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yuk mari kita bersama-sama dengan seksama ya, dengan penuh antusias untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita lihat gambar ya anak-anak ya. Bagaimana keuntungan kalau kita sehat dan kerugian kalau kita sakit ya, bisa dilihat ya. Kalau tubuh kita sehat, maka segala aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar, baik, nyaman, senang ya, dan enak pastinya ya. Kita bermain pun asik ya, kita jalan-jalan juga enak, menyenangkan, dan kita belajar juga penuh semangat. Beda lagi kalau jika tubuh kita sakit ya. Semua pernah sakit kan ya? Gimana rasanya? Pastinya nggak enak ya. Mau apa-apa tidak enak. Mau makan tidak enak. Mau bermain tidak enak ya. Bahkan tubuh menjadi lemah dan susah untuk bergerak. Maka pilih yang mana? Sehat atau sakit? Sehat, betul. Ya. Kita harus memilih dalam kondisi sehat. Nah, bagaimana caranya agar tubuh kita selalu sehat?
Yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sehat itu apa sih, gitu ya? Sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, ya. Dikatakan kondisi baik secara fisik berarti tubuh kita dalam kondisi sehat, kuat, ya, dalam kondisi segar, ya, nyaman. Secara mental berarti kita mampu berpikir dengan baik, ya. Spiritual, ya, kita memiliki kemauan untuk beribadah, berhubungan dengan keagamaan dengan baik. Sosial berarti kita mampu beradaptasi, bisa berteman, ya, dengan siapapun tanpa beban. Ya, itu yang dinamakan sehat, ya. Kita harus berusaha selalu menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Itulah pengertian sehat. Nah, sedangkan bugar sendiri kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Itu ya, itu adalah kata kunci agar kita menjadi sehat. Berarti kita sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu dalam kondisi sehat? Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Nah, ada beberapa cara ya. Misalkan makan makanan yang bergizi, ya. Makan tepat waktu, cukup istirahat, olahraga, ya, dan minum air putih. Tapi pada pembahasan pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara beristirahat yang benar untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa anak-anak? Karena sehat adalah hak kita, ya. Sebagai manusia kita memiliki hak untuk sehat. Nah, caranya seperti itu. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan istirahat yang cukup, ya. Jadi misalnya anak-anak di rumah pada hari ini telah membantu mama papa di rumah membersihkan halaman rumah, menyapu, mengepel, ya, mencuci piring mungkin, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian anak-anak kecapean, maka yang perlu anak-anak lakukan adalah istirahat yang cukup, ya, agar tidak kecapean, tidak kelelahan. Kalau kita lihat di gambar, ada 3 cara untuk melakukan istirahat. Satu, yaitu dengan tidur, ya, betul. Kedua, istirahat atau berhenti melakukan pekerjaan tersebut untuk sementara, ya, untuk menghilangkan kecapean. Dan ketiga adalah dengan menyegarkan diri, ya. Sedangkan pengertian istirahat itu sendiri adalah berhenti dari aktivitas untuk melepaskan lelah, ya, seperti Mister ceritakan sebelumnya. Kalau anak-anak semua lelah, maka anak-anak perlu istirahat. Bisa dengan cara tidur, bersantai, atau menyegarkan diri, ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau kita malah melakukan kegiatan baru lagi, berarti kita cukup bersantai sementara, ya. Kualitas dan kuantitas dalam istirahat, ya. Kualitas itu artinya dapat tidur dengan mudah, ya. Kita benar-benar menikmati kondisi tidur tersebut, ya. Misalnya setelah 30 menit berbaring, setelah itu kita bisa tidur dengan nyenyak, ya, dan bangun pagi pun menjadi segar. Itu namanya kualitas, ya, dimana kondisi tidur benar-benar menyenangkan, atau, ya. Kemudian kuantitas itu banyaknya, ya, berapa lama kita mampu
beristirahat. Berapa lama tubuh kita ini cukup untuk melakukan istirahat? Maka minimal 7 jam setiap hari adalah kuantitas tidur yang baik, ya, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya anak-anak semua ya, bahwa istirahat yang cukup harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas, atau kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring, tidak sering terbangun saat tidur, dan bangun pagi segar ya. Sedangkan kuantitas artinya anak-anak semua setiap malam mengusahakan tidur minimal 7 jam setiap hari ya. Seperti itu ya. Itu dikatakan istirahat kita cukup. Nah, apa sih manfaat istirahat itu sendiri? Istirahat itu banyak manfaatnya, makanya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan jangan dipaksakan. Kalau capek ya butuh istirahat. Dengan istirahat maka tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Kemudian bisa meredakan rasa nyeri. Ketiga, bisa meringankan resiko terjadinya cedera. Ya kan? Yang keempat, bisa memperbaiki suasana hati. Maka ketika kita capek, kemudian habis itu kita jalan-jalan, itu adalah salah satu bentuk istirahat ya. Maka suasana hati kita menjadi senang. Atau sekedar keluar, jalan-jalan, melihat kondisi di luar, melihat pohon-pohon yang hijau, yang rindang ya, menikmati udara segar, menikmati angin ya, itu namanya istirahat juga dengan untuk memperbaiki suasana hati. Terus dengan istirahat bisa mengontrol berat badan ya. Terus dengan istirahat bisa meningkatkan daya ingat dan daya pikir. Dan terakhir, bahwa istirahat yang cukup bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Dengan istirahat yang cukup maka kita tidak mudah sakit ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Nah, setelah mengetahui semua itu, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas sebagai berikut ya. Anak-anak bisa kerjakan di buku tulis. Jadi sesuai dengan materi atau pembahasan pembelajaran pada hari ini. Nah, 1. Sebutkan bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan kita. Ya, ada 3 tadi ya. Bisa disebutkan satu-satu apa saja itu aktivitas dalam istirahat yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan. 2. Sebutkan manfaat istirahat. Nah, tadi ya yang terakhir. Tulis semua di buku tulis manfaat istirahat. Dan ketiga, ceritakan bentuk istirahat yang Anda lakukan di rumah. Jadi yang ketiga ini anak-anak bercerita, kira-kira ketika anak menceritakan suatu telah melakukan aktivitas, kemudian capek, anak-anak istirahat, apa yang anak-anak lakukan ketika istirahat tersebut. Oke ya, kiranya jelas ya pembelajaran pada hari ini ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan ya anak-anak semua ya. Kiranya cukup sekian. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Anak-anak mengambil posisi rileks. Mari kita bersama-sama membacakan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Ya, kiranya cukup pelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan ya, pelajaran selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Bye bye.